Beranjak daripada statement Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, semoga Allah merahmati Khabbab. Sungguh dia masuk Islam karena murni berharap pahala. Berhijrah betul-betul karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan semasa hidupnya semua sebagai mujahid. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mulia. Dia tidak akan mungkin memuji seseorang kecuali memang dasarnya layak untuk dipuji. Inilah ciri orang beriman. Dia hanya memuji kalau orang itu layak memang dipuji dan memang ada padanya apa yang sedang disebutkan. Jadi bukan rekayasa. Maka statement inilah yang membuat teman-teman sekalian kita memulai menjawab atau menjelaskan kisah sahabat mulia Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu. Beliau berasal dari suku Tamim atau suku Arab yang masyhur sekali, dan tentu Abu Bakar pun radhiyallahu anhu berasal dari suku ini, induknya, dan beberapa sahabat yang lain. Hanya saja sukunya pernah diserang oleh suku yang lain sehingga akhirnya Khabbab radhiyallahu anhu tertawan sebagaimana tertawannya umumnya orang-orang sukunya, dan pada saat itu dia masih anak-anak. Maka diperjualbelikanlah Khabbab ini sampai akhirnya jatuh di tangan seorang wanita di Mekah. Dan tentu wanita ini dalam keadaan kafir pada saat itu, dan Khabbab pun mengikuti agama mereka. Wanita ini diberikan julukan dengan Ummu Ammar. Ummu Ammar. Ya, nanti ini akan kita bahas sebentar insya Allah. Baik, pada saat itu wanita ini sebenarnya dari suku Khuza'ah yang bisa diberikan julukan Khuza'iyah. Dia membeli Khabbab dari pasar, kemudian dia melihat pada diri Khabbab ini ada kelebihan. Karena Khabbab memiliki fisik yang kekar, kelihatan kecerdasan dan kepandaian padanya, dan dia bukan umumnya seperti budak-budak yang berkulit hitam. Karena memang dasarnya dari Bani Tamim, dan Bani Tamim ini terkenal dengan kulit yang berwarna putih. Lalu wanita ini pun melihat Khabbab ini karena kecerdasannya ada, dan pada saat itu termasuk sumber pendapatan yang sangat besar di Mekah, selain membuat patung adalah membuat pedang. Membuat pedang. Maka Ummu Ammar ini pun mengirim Khabbab untuk belajar khusus, dibiayai sama dia, sehingga akhirnya dia memiliki kemahiran dalam membuat pedang. Dan dalam waktu sekejap saja Khabbab sudah menguasai, dan Ummu Ammar mengembangkan dengan cara memberikan atau membukakan sebuah kios yang akhirnya dia bertransaksi atau menjual pedang itu sendiri. Kemudian setelah berjalannya waktu, Khabbab radhiyallahu anhu tidak terlalu banyak sibuk dengan menyembah berhala, atau dia memang pernah melakukan itu karena tradisi orang Mekah, tapi beliau selalu saja melihat dan mencari tahu tentang kebenaran-kebenaran yang ada. Sering bertanya, kalau ada seseorang yang memiliki akhlak yang baik diikutin, kalau ada seorang memiliki instruksi yang bagus diikutin, tapi dia juga tetap terikat dengan keterbudakannya. Sampai akhirnya datanglah cahaya kenabian, dan Khabbab mendengar bahwasanya keluar seseorang di Mekah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun seperti umumnya para sahabat datang dan mencari tahu. Subhanallah, tidak ada seorang pun dari orang yang niatnya ikhlas mendatangi Nabi SAW pada saat itu kecuali dapat hidayah. Dan Khabbab termasuk orang yang keenam masuk Islam. Disebutkan dalam buku-buku sejarah dia adalah orang yang keenam menganut agama Islam. Pada saat dia masuk Islam, majikannya Ummu Ammar ini dengan ada seorang saudaranya tentunya dan kerabatnya yang pada saat itu mengetahui Khabbab masuk Islam. Adiknya Ummu Ammar ini bernama Siba bin Abdul Uzza, dan ini nanti akan terburu di tangan Hamzah di perang Badr. Kemudian juga ada Al-As bin Wa'il. Orang-orang ini mendengar kalau Khabbab masuk Islam. Al-As bin Wa'il, karena orang lain, dia datang belanja pedang di rumahnya atau di kiosnya Khabbab, lalu dia tidak mau bayar. Setiap kali ditagih oleh Khabbab, dia mengatakan, saya tidak akan bayar sampai kau kufur kepada Muhammad. Maka kata Khabbab, kalau begitu tidak usah kau bayar, dan saya akan memaafkan kamu pada saat hari kebangkitan nanti. Kalaupun sudah dibangkitkan, baru saya kembalikan urusan kamu kepada Allah. Maka orang ini pun Wa'il mengatakan, ya tadi Al-As bin Wa'il ini mengatakan, kalau begitu nanti kalau saya sudah dibangkitkan baru saya membayar pedang ini. Akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ayat yang mulia turun
khusus untuk kasus Al-As bin Wa'il yang terjadi pembicaraan dengan Khabbab bin Arad. Dan firman Allah ini disebutkan dalam surah Maryam. Bagi teman-teman yang pegang buku tentunya ada di masih halaman pertama 122. Disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Maryam ayat 77, afara'aital ladzi kafara biayatina. Tentu penulis buku hanya mengangkat sampai di situ saja. Tapi ayatnya saya bacakan lengkap. Afara'aital ladzi kafara biayatina wa qala la'utayanna malan wa walada. Tidakkah engkau melihat hai Muhammad kepada orang yang telah kufur kepada ayat-ayat kami dan dia mengatakan saya mendapatkan harta dan juga keturunan bukan dari keimanan kepada Allah. Attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda? Apakah dia telah melihat sesuatu yang gaib atau dia telah memiliki kesepakatan dengan Sang Pencipta Allah yang Maha Penyayang? Kalla, kata Allah, tidak mungkin. Sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal 'adzabi madda. Kami akan catat perkataannya itu yang dia bilang sama Khabbab. Saya nggak percaya tuh hari kebangkitan, dan kalaupun saya dibangkitkan nanti, baru saya bayar utang ini. Saya nggak mau bayar di sini. Kata Allah, kami akan catat perkataannya itu, dan kami akan menjadikan itu penyebab berlipat gandanya siksaan yang datang kepadanya. Wa narithuhu wa ma yaqulu wa ya'tina farda. Dan pasti kami akan kekalkan catatan perkataan itu, dan pasti dia akan dibangkitkan kepada kami pada hari kiamat sendirian. Teman-teman sekalian, seperti umumnya kita sudah tahu kisah beberapa sahabat di Mekah, jangankan seorang budak, orang yang bebas saja disiksa. Dan teman-teman kalau melihat masalah siksa yang ditimpakan kepada para sahabat ini luar biasa gitu. Kalau saya membaca kisah mereka, kita ini jauh sekali di atas sebuah nikmat, sebuah kapal kenikmatan yang tidak ada sama sekali masalahnya. Kadang-kadang seseorang di antara kita hanya karena kehilangan dompet, hanya karena kehilangan HP, hanya karena sedikit punya masalah dalam rumah tangga yang mungkin dia bisa pecahkan, hanya sedikit mungkin dipecat dari tempat kerja, cobaan-cobaan yang datang kepada dia yang sifatnya kecil sekali. Itu sebenarnya teman-teman sekalian kalau dibandingkan dengan bagaimana para sahabat diuji oleh Allah di zaman awal-awal Islam, ayat Al-Quran masih belum lengkap semuanya turun, masih di fase Mekah, yang beriman masih sedikit. Kekuatan orang kafir Quraisy luar biasa. Kita akan dengarkan pada hari ini, dan saya berikan judul Khabbab bin Arad, sang penyabar. Karena luar biasa orang ini sabar dalam siksaan yang ditimpakan kepadanya hanya untuk mempertahankan keimanan. Seseorang di antara kita di zaman sekarang, teman-teman sekalian, hanya diolok oleh temannya saja. Kenapa celanamu jingkrang? Kenapa kamu harus pelihara jenggot? Kenapa kamu harus ke masjid? Olok-olok, kenapa jilbabmu besar? Kenapa kamu begini? Kenapa begitu? Kenapa kamu poligami? Kenapa kamu begini? Macam-macam. Semua perintah agama dihardik. Maka dengan hardikan sedikit begini saja sudah ditinggalkan agamanya. Sudah merasa kecil, sudah merasa dia yang bersalah. Padahal patokan seorang muslim adalah hukum Allah. Selama kita berada di atas jalannya Allah, siapapun yang benci, siapapun yang terima, tidak penting bagi kita. Berapa banyak pun orang yang terima atau benci tidak penting bagi kita. Yang penting kita berada di jalannya Allah. Dan Allah akan membenarkan kebenaran walaupun cuma satu orang yang mempertahankannya. Sebagaimana Nabi SAW pertahankan di Mekah sendirian awalnya. Kemudian menyebar menjadi penduduk atau pengikut yang paling banyak di dunia. Dari 7,5 miliar manusia sekarang, hampir setengahnya umat Islam. Akibat daripada kebenaran yang dipertahankan oleh baginda Nabi SAW. Kita dengarkan teman-teman sekalian bagaimana jenis siksaan tersebut. Ummu Ammar pada saat mendengar budaknya ini, karena masih dalam keterbudakan, masuk Islam, maka dia mendatangi adiknya yang bernama Sibah bin Abil Izzah atau bin Abdul Uzza yang tadi tentu saja saya bilang akan terbunuh atau mati di tangannya Hamzah radhiyallahu anhu di perang Badar. Datang kemudian mengajak beberapa orang dari suku Khuza'ah yang datang khusus untuk menyiksa Khabbab. Dan siksaan ini teman-teman sekalian bukan siksaan yang biasa, bukan cuma sekedar digebukin, bukan cuma sekedar ditendangin. Disebutkan dalam buku kita ini, Khabbab radhiyallahu anhu dikerumuni oleh suku Khuza'ah, kemudian secara bersamaan semuanya menjambak rambutnya, beberapa orang. Ya. Jadi bukan cuma satu orang, tapi secara rame-rame sengaja mereka memegang semua tangan, banyak tangan di kepalanya dari semua sisi, kemudian menariknya, menjambaknya dengan keras. Di sini dikatakan menjambak rambutnya, kemudian menariknya dengan sangat kuat. Lalu semuanya mereka serentak dengan tidak melepaskan rambut itu, memelintir lehernya dengan sangat keras. Artinya menggerakkan ke kanan dan ke kiri dengan sangat keras.
Kemudian yang luar biasa, meletakkannya di atas arang yang panas. Dibakar arang tersebut, ya, kemudian diletakkan di atasnya tanpa diberikan satu lembar kain pun di badannya. Dan mereka meletakkan batu di atas dadanya yang sangat besar di tengah-tengah padang pasir yang panas. Kemudian batu tersebut pun diinjak. Ya. Yang lebih luar biasa daripada itu disebutkan juga dalam riwayat yang lain bahwasanya Khabbab radhiyallahu anhu didatangkan di siang hari. Dan ini terjadi setiap hari penyiksaan yang sama, bukan sekali kemudian dilepaskan. Hari ini disiksa yang sama, besok yang sama, lusa yang sama, terus sampai tibanya masa hijrah. Ini kita bayangkan siksaan begini teman-teman, didatangkan di tengah-tengah terik matahari, dan pada saat itu Mekah umumnya mayoritasnya padang pasir, dan kalau puncak musim panas bisa sampai 55 derajat, panas sekali. Kemudian didatangkan di tengah-tengah padang pasir yang pada saat itu matahari dibahasakan di sini bisa melumerkan batu yang padas, ya. Mereka membawa Khabbab ke tengah lapang Mekah, kemudian mereka membuka bajunya dan menggantikan baju tersebut dengan baju besi. Jadi kebetulan di tempat kiosnya Khabbab ini banyak sekali besi-besi yang memang akan dibuat pedang. Maka semuanya besi tersebut mereka kelola, mereka masukin ke bara api yang sedang ada sampai memerah. Ya, biasanya pedang sebelum diketuk supaya rapi, biasanya jadi merah. Panas, membara api. Dan ini harus direndam di air baru kemudian dia mendingin. Maka dibiarkan semua besi-besi itu panas, baik pedang-pedang yang pernah dibuat ataupun besi-besi yang masih tersisa, lalu semua dibiarkan merah, lalu ditempelkan di badan Khabbab radhiyallahu anhu dalam kondisi membara, merah. Sehingga semua kulitnya belang dan semua ototnya terbakar. Sehingga menjadi hitam dari seluruh tubuh. Ditaruh barang-barang ini atau besi-besi ini. Kemudian pada saat itu mereka tidak memberikan air minum sama sekali. Dan pada saat Khabbab sudah terlihat kepayahan, teriak kesakitan, maka mereka meminta agar Khabbab meninggalkan agama Muhammad SAW dan memuji Lat dan Uzza. Tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Dalam kondisi kulitnya terbakar, kondisi besi melengket semua membara di tubuhnya dari kepala sampai kakinya, maka Khabbab radhiyallahu anhu tetap mengatakan, saya tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Lakukan apapun yang kalian inginkan. Maka setelah melihat penyiksaan yang sangat luar biasa seperti itu, mereka tidak bisa sama sekali melakukan apa-apa. Maka mereka mengambil besi-besi yang panas tadi, dipanaskan kembali pada saat barahnya sudah mulai berkurang. Lalu dirantaikanlah di kaki Khabbab, kedua kaki, kedua tangan, leher dan juga dadahnya. Dan dinyalakan api yang didekatkan dengan besi-besi itu. Jadi selalu menyala. Terus begitu, sepanjang hari. Sampai akhirnya, Khabbab radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW. Pada saat dilepas sudah, dia berusaha berdiri. Sampai dikatakan jalan sambil merangkak radhiyallahu anhu. Waktu siksaan, tiap hari seperti ini. Jadi luka belum sembuh, masih luka bakar, dipasang lagi besi yang panas besoknya. Sama, hanya permintaannya satu, tinggalkan agamanya Muhammad. Hanya itu saja. Makanya dari teman-teman sekalian, Khabbab dalam satu riwayat dikatakan datang kepada baginda Nabi SAW dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari. Dia mengatakan, kami mengadu, kata Khabbab, kami pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Ketika itu beliau sedang menggelar kainnya di bawah naungan Ka'bah. Jadi ada jubah Nabi SAW ditaruh di atas kepala karena panasnya terik matahari. Beliau Nabi SAW mendekat dengan Ka'bah. Lagi berdoa kepada Allah. Maka kami pun berkata kepada beliau dengan beberapa orang sahabat yang lain, apakah anda tidak memohon pertolongan untuk kami ya Rasulullah? Apakah anda tidak berdoa untuk kami? Dalam riwayatnya dikatakan tentunya, ya Rasulullah, lihat ini. Khabbab buka bajunya, semua dari kepala, ya tadi tentunya di orang dulu zaman dulu kalau panas pakai tutup kepala. Dibuka semuanya dari kepala, dibuka semua baju bagian dadanya, semuanya kelihatan luka, tidak ada sisi badan yang tidak kena luka bakar. Mengatakan, ya Rasulullah, lihatlah ini. Apa yang mereka perbuat buat kami ini? Ini cuma karena ajal aja belum datang. Kalau ajal sudah saya mati gitu. Dan bayangkan teman-teman, waktu itu Al-Quran belum lengkap. Beberapa hadis Nabi SAW baru disebutkan. Artinya iman juga itu belum semestinya, belum seperti orang keadaan sekarang. Quran sudah lengkap, sudah banyak bukti-bukti gitu kan.
yang datang, yang diujikan kepada orang beriman untuk dia, keimanannya, dunia dan juga akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang masalah itu sebagaimana dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ada ujian datang sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ujian akan datang sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Dan para nabi-nabi, orang yang paling berat ujiannya. Nabi, orang yang dekat dengan Allah. Jadi jangan mengkhayal teman-teman sekalian kita sepanjang hidup tidak akan ada pernah cobaan datang dalam hidup kita. Itu nggak mungkin. Cobaan akan datang. Apa saja sifatnya? Kehilangan barang kah? Gangguan orang lain kah? Difitnah kah? Dicaci maki kah? Itu akan datang. Cobaan. Dikatakan di situ. Dan datang setelahnya sesuai dengan kadar keimanan, kata Nabi SAW. Kita lanjutkan ayat tadi. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Dari situlah Allah tahu. Dari mana teman-teman sekarang kalau antum jadi guru, dari mana antum tahu kalau murid ini prestasi atau tidak? Apakah cukup dengan hanya sekedar dia interaksi di kelas? Tidak cukup, karena ada orang interaksi di kelas teman-teman sekalian. Memang dia hanya sekedar mau seakan-akan ditahu kalau dia itu punya ilmu. Mungkin dia hanya sekedar bertanya, dia hanya lempar pertanyaan, habis itu dia sibuk dengan kegiatan yang lainnya. Banyak orang begitu. Ada sering saya temukan orang kadang-kadang di majelis ilmu, dia bertanya nih. Pada saat dijawab juga oleh ustadznya, dia lagi sibuk dengan HP-nya. Dia bukan tujuannya untuk bertanya, dia hanya mau nunjukin kalau saya juga bertanya, saya juga punya ini dan punya itu. Makanya kita lihat di sekolah-sekolah kita, di kampus-kampus ada ujian, diberikan beberapa pertanyaan, dia harus baca ilmu, dia harus baca ilmu itu, kemudian dia harus jawab. Ujian, dari situ kita tahu siapa yang berprestasi. Karena orang yang malas tadi di kelas, orang yang tidak mau belajar, atau orang hanya sekedar mau cari pujian orang lain, dia tidak akan bisa lakukan itu kalau di kertas. Nggak mungkin. Ya. Maka seperti itu adalah contoh rasionalnya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji orang beriman ini. Benar nggak? Dia dusta atau dia jujur nih? Gitu. Tapi ada berita gembiranya. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya. Allah uji kita karena Allah tahu kita akan bisa lalui. Dan kita akan dapat pelajaran-pelajaran dari cobaan tersebut. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan di dalam ad-durus wal ibar, atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus sahabat yang mulia ini. Juga dalam surah yang lain, Allah SWT berfirman, saya baca ini karena penulis mengangkat tentunya, dan tentunya nanti akan banyak ayat Al-Quran yang saya sebutkan tentang fadilah orang yang sabar setelah menjelaskan definisi sabar itu sendiri. Surah Al-Baqarah 214, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ataukah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kalian. Benar nggak ini konsisten? Gitu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, kadang-kadang kehabisan makanan, kadang-kadang penderitaan, mungkin sakit, mungkin gangguan orang, mungkin tidak sukses pada saat baru memulai usaha, ada penderitaan. Dan digoncang dengan berbagai cobaan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, Nabi SAW dan para sahabat pun berkata, kapankah datangnya pertolongan Allah? Karena orang kalau lagi ada masalah sumpek sekali, kapan nih datang jalan keluarnya? Udah, jalanin dulu. Nanti akan kita sebutkan teman-teman, insya Allah antum tidak bubar dari majelis ini kecuali antum sudah akan menjadikan sabar sebagai senjata, sebagai pegangan, sebagai pakaian, sebagai bekal makanan. Sabar kalau ada dalam hidup kita teman-teman lebih penting daripada antum makan makanan pada saat kita sedang lapar. Karena sabar bisa membuat kita bisa menahan lapar itu. Dan akan banyak hal yang kita jelaskan nanti.
Ini ayat Al-Quran mengatakan, dan diguncang dengan berbagai cobaan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman berkata, kapan kedatangannya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Tiba masa hijrah teman-teman sekalian. Baginda Nabi SAW melihat kaum muslimin sudah tersiksa di Mekah. Tidak ada lagi jalan keluar. Ada sahabat yang mati terbunuh. Seperti sudah pernah saya berikan gambaran, Ammar ibn Yasir, ayahnya Yasir namanya radhiyallahu anhu ajma'in, dan istrinya Yasir atau ibunya Ammar namanya Sumayyah, mati syahid dibunuh oleh Abu Jahal. Sumayyah bahkan dalam sebuah athar disebutkan lagi hamil ditusuk perutnya, gitu kan. Perempuan tapi bersabar, dan dia cuma mengatakan, ya saya mau kembali ke agama saya, nggak jadi dibunuh. Tapi mereka sabar. Yasir mau bela istrinya juga ditebas dengan pedang, mati. Ammar radhiyallahu anhu 9 tahun waktu itu umurnya, tetap kokoh dengan agama Allah walaupun diinjak wajahnya oleh Abu Jahal. Tapi ada memang kalimat yang dia sempat ucapkan waktu dia sudah kesakitan. Abu Jahal mengatakan, saya tidak akan lepaskan kau Ammar, dan saya tidak mau bunuh kau seperti kedua orang tuamu dengan sangat mudah. Saya akan pelan-pelan menguliti tubuhmu, saya akan siksa kamu begini dan begitu. Kalau kau mau selamat, ucapkan saya kufur kepada Muhammad. Maka Ammar sempat mengucapkan radhiyallahu anhu, saya kufur kepada Muhammad. Abu Jahal tidak puas. Lewat seekor unta lalu dikatakan, saya tidak puas sampai kau katakan unta ini Tuhanku. Maka Ammar mengatakan unta ini Tuhanku. Lalu sama Abu Jahal dilepasin. 9 tahun umur orang ini, di awal-awal Islam teman-teman. Saya nggak tahu terus terang, kalau kita hidup di zaman itu apakah kita bisa bertahan atau tidak. Luar biasa keimanan mereka. Maka Ammar 9 tahun datang ke Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, kejadiannya begini. Orang tua saya dibunuh, ditusuk, dan seterusnya. Kemudian saya juga disiksa, maka saya terpaksa mengucapkan kufur kepada anda, mengucapkan unta sebagai Tuhan saya. Apakah saya berdosa kufur sekarang kepadamu, kepada anda, kepada Allah dan kepada anda? Kata Nabi SAW, wahai Ammar, telah turun firman Allah, ya, illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Itu tidak termasuk kamu di dalamnya, kecuali orang-orang, kata Allah, tidak masuk kufur, yang dipaksa kufur dan hatinya tetap tenteram dengan keimanan. Allah turunkan ayat ini untuk kamu. Lalu kemudian kata Nabi SAW, wahai Ammar, kalau besok kau dipaksa lagi, ucapkan. Yang penting hatimu tidak. Karena sudah tidak ada, waktu itu keadaan luar biasa. Khabbab bin Arat tiap hari disiksa. Bilal tiap hari disiksa. Semuanya disiksa. Ya. Yang tidak kena siksaan pada saat itu, secara langsung fisik adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Tapi yang lainnya, luar biasa. Gitu kan? Orang-orang yang punya tokoh masyarakat disiksa, dipukul. Terutama budak-budak dan hamba sahaya. Dan kita sudah tahu kisah tentu di Sirah Nabawiyah, kalau baginda Nabi SAW pun disiksa, sampai beliau pernah sholat dan dituangkan kotoran unta di atas tubuhnya. Gitu kan. Dan beliau tidak mengangkat sujudnya sampai Fatimah radhiyallahu anha datang dan membersihkan kotoran tersebut. Gitu kan. Ini contoh-contoh saja. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke masalah akhirnya Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk hijrah. Dan terjadi hijrah 2 kali ke Habasyah dan juga hijrah ke Madinah. Puncaknya ke Madinah. Habasyah tentu di sana ada seorang raja, Najasyi, berjulukan Najasyi, seorang yang terkenal pendeta Nasrani yang pada saat itu memang lagi menunggu masa kenabian, yang akhirnya masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang hijrah ke sana. Dari 153 orang sahabat, termasuk Nabi SAW di sini 153, berarti sahabat 152 orang yang sudah masuk Islam selama 13 tahun di Mekah ini. Waktu itu 83 orang hijrah ke Habasyah. Dan ada di antara mereka yang sempat kembali lalu kemudian hijrah kembali 2 kali ke Habasyah itu. Dan akhirnya Nabi SAW puncaknya hijrah ke Madinah. 70 orang yang sisa hijrah ke Madinah. 153 orang. Khabbab bin Arat mengikuti hijrah Nabi SAW yang ke Madinah. Dan pada saat itu hukumnya wajib hijrah ke Madinah. Wajib hijrah ke Madinah. Khabbab bin Arat pada saat mau hijrah secara sembunyi-sembunyi sempat mendoakan Ummu Ammar tadi, tuannya, ya, agar dihukum oleh Allah dan Allah berikan kekuasaan dan dengan kemahaperkasaannya menghukum orang ini karena bagaimana dia disiksa gitu. Maka Ummu Ammar pun ditimpa penyakit pada saat Khabbab berdoa kepada Allah, kepalanya kesakitan dan seluruh tubuhnya kesakitan. Berusaha diobatin dengan obat apapun dan Ummu Ammar ini orang kaya, dibiayai sana sini tidak bisa sembuh. Terakhir ditemukan cara satu-satunya untuk menghilangkan sakitnya dan itu pun cuma sementara, dia harus menempelkan atau ditempelkan di tubuhnya besi-besi yang panas. Dan itu yang harus masih membara, disentuhkan, biasa dibahasakan dengan kai, ya.
Itu disentuhkan, baru dia bisa merasakan hilang sakitnya, itu pun cuma sementara, beberapa saat sakit lagi, terus begitu. Sampai Muammar meninggal gara-gara kasus seperti itu. Khabbab radhiyallahu anhu berhasil hijrah di Madinah. Kemudian pada saat hijrah di Madinah, dia mulai baru merasakan sebagai orang yang bebas. Karena sudah bebas dari keterbudakan, dan juga akhirnya mulai hidup bersama dengan muslimin, dengan persaudaraan, dengan perhatian, dengan sambutan, gitu kan, dengan pengorbanan, semua ini. Maka Khabbab pun ikut dengan peperangan Nabi SAW, ikut di Badr, ikut di Uhud, dan di Uhud beliau bersyukur kepada Allah dan sujud syukur di medan perang karena melihat salah satu yang telah menyiksa dia, Siba bin Abdul Uzza, yang terbunuh di tangan Hamzah radhiyallahu anhu. Tentu ini yang ditulis atau diangkat oleh penulis kurang lebih gambaran tentang masalah Khabbab bin Arad, dan tidak banyak dinukil oleh penulis tentang pribadi-pribadi tambahan atau pengorbanan yang lain. Termasuk saya tidak temukan secara pribadi tentunya ya, mungkin keterbatasan ilmu saya, tentang Khabbab menikah dengan siapa, siapa anak-anaknya, berapa orang. Tapi ada gelar yang disebutkan oleh beberapa sahabat dengan Ummu Abdin. Sahabat menikah dan memiliki anak, namanya Abdullah yang pertama, sehingga dipanggil